Halo, selamat pagi sahabat Sonora, apa kabar? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda pagi hari ini. Tentunya di hari yang spesial dalam rangka memperingati Hari Ibu. Dan juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora, kita banyak tahu ya bahwa dalam semangat Hari Ibu di Indonesia ini kita berusaha untuk selalu menghadirkan dan juga sekaligus merayakan perempuan sebagai penggerak perubahan di rumah, di komunitas, di ruang kepemimpinan hingga di dunia usaha, di mana sebenarnya perempuan Indonesia ini menjalankan banyak peran secara sekaligus sebagai pemimpin keluarga, profesional, pelaku UMKM, creator, caregiver, dan juga penggerak sosial. Nah, namun masih banyak sekali tantangan yang seringkali dihadapi oleh para perempuan ini. Nah, melalui perspektif bisnis dan juga SDGs, Rio Kristiawan akan mengulas bagaimana ekosistem yang sehat dapat mendorong perempuan untuk semakin berdaya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja sapa. Sudah hadir di studio Sonora pagi hari ini, sudah ada Pak Rio Kristiawan, pakar politik hukum dan juga SDGs. Apa kabar Pak Rio? Baik, Mas Hans. Sehat ya? Sehat. Terima kasih sudah hadir di studio Sonora pagi hari ini. Baik. Kita mau ngomongin soal perempuan. Yes. Tentunya hari ini juga spesial. Hari Ibu. Hari Ibu. Yes. Nah, kita akan banyak membahas apa sih sebenarnya tantangan nyata yang kerap kali dihadapi oleh perempuan ketika menjalankan banyak peran. Karena kita tahu perempuan ini perannya banyak sekali dalam kehidupannya. Apa sebenarnya tantangan-tantangan yang mereka hadapi? Sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi yang pertama ada pada secara sosiologis ada pada tataran stigma gitu ya. Oke. Kadang-kadang masyarakat kita kan menstigma bahwa kalau ibu kalau perempuan lantas nanti punya anak kerjanya tidak maksimal, nanti akan cuti hamil. Betul. Terus kemudian tidak bisa lembur karena juga working mom. Kemudian padahal kan pada kenyataannya tidak seperti itu juga. Betul. Nah, kadang-kadang pada tataran stigma ini kemudian turun ke tataran regulasi. Oke. Beberapa regulasi yang kadang-kadang tidak ramah perempuan gitu ya. Misalnya tidak ramah perempuan tuh misalnya tidak ada penyediaan atau tidak ada secara regulasi itu tidak ada yang memberikan perlindungan terhadap sesuatu yang kodrati. Misalnya apakah kalau pulang malam tidak ada kewajiban kan perusahaan memberikan antar jemput pulang malam gitu misalnya, atau kemudian hal-hal semacam itu yang kemudian kan diperjuangkan di dalam SDGs gitu ya. Jadi yang disebut equality itu tidak hanya pada stigma, pada hubungan, tetapi hubungan antar manusia ya, antar masyarakat laki perempuan, tetapi yang disebut equal itu juga di dalam tataran peraturan perundang-undangan. Nah, satu hal yang paling penting, equal itu tidak menempatkan perempuan di atas laki-laki. Atau tidak menempatkan laki-laki di atas perempuan. Equal itu artinya memiliki kesempatan yang sama. Kalau tadi di pertanyaannya Mas Hans tadi adalah di dunia bisnis, saya memberi contoh pada lapangan ketenagakerjaan gitu. Dan memang banyak pemilihan profesi yang masih berdasarkan gender gitu kan. Oke, Pak Rio, tapi kita semua tahu dalam dunia bisnis juga tadi walaupun sekarang sudah mulai banyak perempuan bisa berkarya dalam bisnis, tapi kita tidak memungkiri bahwa masih banyak juga tantangan-tantangan yang dihadapi, terutama oleh para pemimpin wanita yang seringkali juga masih dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Bagaimana sebenarnya Pak Rio sendiri mendefinisikan kepemimpinan perempuan dalam konteks SDGs ini, Pak Rio? Sebetulnya kepemimpinan perempuan ini adalah kepemimpinan yang ngemong, dan kepemimpinan perempuan dalam konteks SDGs ini adalah satu, bisa dibaca sebagai simbol equality. Yang kedua, bisa dibaca sebagai perempuan partner daripada pria. Artinya memang ada kesamaan. Kita tidak pada tahapan SDGs ini kita sudah tidak perlu lagi berdebat tentang gender. Tetapi karena sudah dibuktikan banyak pemimpin perempuan gitu. Kalau dulu kita berdebat perempuan pada saat MDGs, Millennium Development Goals. Tapi sekarang sudah SDGs.
Kita aim-nya sudah equality dan itu sudah dicapai. Artinya kita Oke. melihat itu sebagai bukti bahwa sekarang sudah equal. Lalu kalau sudah equal, lantas apa? Gitu. Oke. Nah, ini menjadi menarik. Ketika sudah equal lantas apa? Ini Iya. juga tentunya yang turut akan berkontribusi adalah karakter sendiri, Iya. kemampuan ataupun skill yang dimiliki oleh para perempuan ini. Iya. Menurut dari Pak Rio, apa sih sebenarnya karakter-karakter atau skill-skill penting yang perlu dimiliki dalam menjalankan role sebagai pemimpin wanita ini? Yang pertama, dan ini adalah sebenarnya satu yaitu coaching. Yang kedua kemudian kan naluri keibuan. Oke. Naluri keibuan ini tidak hanya di tingkat keluarga saja, tetapi naluri keibuan ini bisa juga diaplikasikan ke kantor, Oke, ya. ke dunia kerja dan lain sebagainya ya. Karena kan sebagian besar sekarang populasi kita ini Gen Z Oke. dan hubungan kerja atau cara memimpin dulu dan sekarang sudah berbeda. Berbeda ya. Kalau dulu kan sangat birokratik, kemudian kalau sekarang kan pendekatannya lebih informal, Oke. sehingga hal-hal yang secara kodrati dimiliki perempuan gitu ya, naluri keibuan dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dioptimalkan gitu. Ya. Nah, ini juga penting nih. Ketika kita ngomongin soal kepemimpinan, bagaimana kita running sebuah bisnis ataupun kehidupan kita, seringkali kita nggak bisa berjalan sendiri, Pak Rio. Betul. Kita butuh yang namanya ada support system, orang-orang yang berada di sekeliling kita. Iya. Nah, ini juga menjadi PR. Bagaimana kita bisa membangun support system, terutama bagi para perempuan ini yang seringkali menghadapi adanya double burden ataupun juga ada stereotip yang masih menempel pada mereka. Ada kiat-kiat tertentu kah yang bisa dilakukan? Nah, yang pertama adalah memberi peluang sebebas-bebasnya. Atau kita sebagai laki-laki, sebagai partner, karena merasa equal, bahwa kita harus bersama-sama menghilangkan stereotip itu tadi. Oke. Cara menghilangkan stereotipnya bagaimana? Memberikan peluang seluas-luasnya. Oke. Artinya, misalnya, dengan cara tidak ikut memaintain atau kita sendiri juga turut meninggalkan stigma lama itu. Misalnya kalau perempuan nggak bisa lembur, kalau perempuan akan terganggu antara keluarga dan karirnya dan lain-lain gitu. Jadi yang disebut sebagai equal, yang disebut sebagai membangun ekosistem yang adil adalah memperlakukan perempuan sama seperti laki-laki. Oke. Artinya tidak dikasihani, tetapi tidak juga ditindas, Oke. tidak juga dimarginalkan. Artinya memandang wanita dan laki-laki itu sama, secitra. Mereka adalah partner yang harus dihargai dan dimuliakan. Begitu. Baik, luar biasa sekali memang sahabat Sonora pembahasan kita di pagi hari ini mengenai soal Hari Ibu ya. Dan kita juga nanti masih akan banyak berbicara bersama dengan Pak Rio tentunya bagaimana peran-peran perempuan dalam kehidupan kita saat ini. Karena kita percaya ketika kita bisa memandang equal perempuan ini, maka kehidupan tatanan sosial ini bisa dijalani dengan lebih baik. Begitu ya Pak Rio ya. Baik, kita harus break dulu sejenak sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Pagi hari ini Hans masih bersama dengan Vario. Kita masih ngomongin spesial hari ini untuk para perempuan, para ibu. Kita memperingati Hari Ibu ya. Dan kita masih ngomongin tadi, kita udah banyak ngobrol juga sebenarnya bagaimana peran perempuan dalam bisnis, dalam kepemimpinan. Kita juga pengen tahu, banyak perempuan saat ini yang memilih jalur UMKM untuk punya bisnis mereka sendiri. Dan mungkin kita juga pengen tahu sebenarnya seberapa besar sih peran mereka dalam UMKM, terutama dalam ekonomi saat ini. Oh, sangat besar sekali. Jadi perempuan itu salah satu penggerak UMKM di Indonesia. Oke. UMKM dan industri kreatif. Ini tidak cuma di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah remote. Oke. Jadi mulai dari industri-industri rumahan hingga industri yang berskala kecil menengah ya. Iya. Nah, karena begini, sekarang kan perempuan ini mulai berani untuk berkembang. Ini yang tadi saya katakan, kenapa perempuan harus kita anggap equal? Kenapa kita sebagai partner dari perempuan harus berani mendorong supaya memberi memberi semangat, memberi dorongan, memberi fasilitas, membantu membuat ekosistem yang adil untuk berkarya, misalnya hobi masak begitu, atau hobi baking gitu, ya tentu itu bisa dikembangkan menjadi satu industri tersendiri, atau misalnya hobi bikin kopi dan lain sebagainya. Ada satu cerita begitu, kemarin saya ke satu perlombaan kontes barista dan kontes kopi. Ternyata peserta barista dan kopi itu nggak cuma laki-laki saja. Banyak perempuan. Banyak perempuannya.
Kalau kita lihat dulu stigmanya barista, kemudian coffee maker, Iya. itu kan selalu identik dengan Laki-laki, maskulin. ya. Iya. Lalu kemarin ternyata banyak perempuannya juga gitu, banyak wanitanya juga. Dan ketika saya mencoba bertanya gitu, mereka hobinya apa? Mereka kepingin ada yang bikin artisan kopi, Oke. ada Iya. yang macam-macam. Iya, Sehingga iya, dari iya. situ tadi saya mengatakan yes, perempuan itu salah satu penggerak utama UMKM. Dan ketika dia berhasil menggerakkan UMKM, itu akan berpengaruh terhadap perekonomian domestik rumah tangganya. Betul. Yang artinya membantu membantu laki-laki sebagai partnernya Iya. pada konteks rumah tangga. Iya. Kemudian kalau kita lihat lebih jauh secara sosiologis, kan salah satu penyebab perceraian atau Iya, iya. persoalan-persoalan yang Rumah ada tangga. rumah tangga itu kan persoalan ekonomi. Iya. Artinya ya walaupun bukan semuanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi ketika persoalan ekonomi bisa menjadi lebih baik, kita akan bisa mengurangi persoalan-persoalan domestik rumah tangga, seperti betul. itu. Setuju dengan hal itu. Pak Rio, ini juga tadi menjadi cukup menarik. Tadi sempat disebutkan ada daerah remote ini ya. Ini daerah-daerah seperti apa sih? Mungkin banyak dari sahabat Sonora juga ini masih belum cukup familiar dengan istilahnya daerah remote. Daerah seperti apa nih yang dikategorikan daerah remote ini? Daerah remote itu daerah-daerah yang jauh dari jangkauan internet, jauh dari jangkauan listrik, di pedalaman Kalimantan dan lain sebagainya ya, yang dikelilingi hutan dan lain-lain. Justru perempuan pada faktanya ya banyak menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga keluarga Di daerah-daerah di tersebut. daerah-daerah tersebut. Oke. Ini menjadi cukup menarik ya, ketika ternyata perempuan justru menjadi tulang punggung keluarga. Betul. Di daerah-daerah remote Tinggal ini. dibuatkan ekosistem yang mendukung. Artinya tadi saya katakan kembali pada pemikiran politik hukumnya, kebijakannya. Kemudian misalnya apakah ada insentif kebijakan terkait dengan insentif bagi perempuan gitu, misalnya dan lain sebagainya gitu. Oke. Ini kalau kita ngomongin soal UMKM, Pak Rio, nggak jauh-jauh dari yang namanya modal. Memang modal ini seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam dunia UMKM. Tapi selain modal, apakah ada tantangan-tantangan tersendiri yang memang dihadapi oleh para perempuan dalam membangun UMKM ini, Pak Rio? Ya, tentu kalau persoalannya ada persoalan domestik tadi ya, karena persoalannya dengan ibu dan lain-lain ya. Lalu persoalan yang lainnya ya, tentu kita harus memperkuat perempuan itu sendiri. Kalau kita bicara di remote area dan lain-lain ya, artinya kita harus memberdayakan. Memberdayakan itu artinya memberi literasi yang baik. Misalnya apakah sudah memiliki pengetahuan tentang marketing, sudah memiliki, artinya apa yang seharusnya dimiliki laki-laki juga harus dimiliki oleh perempuan. Artinya membangun ekosistem yang adil itu perempuan tidak diutamakan, tetapi juga tidak ditinggalkan. Sama-sama ya. Sama-sama. Makanya kalau bahasanya bolehlah romantis pada hari ini ya, biar nggak ngantuk ya. Perempuan kan katanya kalau orang pacaran tuh kan kalau merayu pacarnya, perempuan itu tidak di depan, tidak di belakang, tetapi aku selalu di sampingmu. Luar biasa. Begitu juga kita harus memperlakukan dalam dunia usaha kehidupan kita sehari-hari. Regulasi juga begitu. Oke. Artinya perempuan tidak diutamakan, saya kasih contoh. Satu kebijakan yang kemudian mengundang banyak kritik dari feminis. Ada satu kebijakan bahwa perempuan ada kuota tertentu untuk menduduki jabatan publik untuk perempuan. Artinya kan kemudian ada kritiknya muncul kan, apakah perempuan itu menduduki jabatan itu karena pemenuhan kuota. Bukan karena kapasitas, gitu kan? Nah itu contohnya dikedepankan. Memang dia dikasih privilege, tapi kan tapi juga tidak dikebelakangkan. Dikebelakangkan tuh misalnya dalam memilih tenaga kerja diutamakan laki-laki dan lain sebagainya. Tetapi berjalan di samping. Berjalan di samping ini diberikan kesempatan yang sama. Apa yang seharusnya dimiliki laki-laki juga dimiliki perempuan. Kecuali sesuatu yang bersifat kodrati. Misalnya cuti melahirkan. Atau misalnya ya hal-hal yang bersifat kodrati lainnya ya. Memang sudah tidak bisa ditawar lagi ya. Betul. Makanya ketika saya menyampaikan materi
politik hukum dan SDGs secara sederhana, saya mengutip bahasa pacaran tadi. Oke. Perempuan itu tidak meninggalkan di depan, dia tidak di depan, dia tidak di belakang, tetapi dia di samping laki-laki, menggandeng laki-laki. Berjalan bersamaan, Bersama. beriringan. Betul. Nah, ini juga tadi sempat disinggung Pak Rio soal literasi. Ini juga penting. Bagaimana perempuan juga bisa terliterasi, terutama juga dalam keuangan. UMKM ini sangat erat kaitannya dengan literasi keuangan. Kalau banyak orang ngomong laki-laki memang dengan logika. Jadi dikasih literasi keuangan ini dengan cukup mudah bisa mengerti. Tapi bagaimana dengan perempuan? Adakah tantangan-tantangan tersendiri dalam memberikan literasi keuangan ini terhadap perempuan? Seharusnya enggak, karena kalau kita lihat komposisi dari, saya mengambil contoh dari satu industri ya, pimpinan dari bank, yang angka semua gitu ya, pimpinan dari bank juga banyak kok yang perempuan. Betul ya. Pimpinan dari private equity juga banyak yang perempuan, pimpinan dari industri media juga banyak yang perempuan. Betul. Jadi sebenarnya perempuan dan laki-laki itu sama berdampingan. Hanya persoalannya bagaimana kita membuka kesempatan yang sama. Itu. Jadi kalau kita bicara secara given, perempuan itu akan sama seperti laki-laki, kecuali yang bersifat kodrati. Hanya kalau topik pada pagi hari ini ekosistem yang adil, artinya bagaimana kita membuka kesempatan yang sama dan bagaimana pemerintah sebagai regulator menjamin hal ini. Gitu. Jadi bukan dalam pengertian perempuan diberi prioritas karena dia perempuan, seperti yang tadi contohnya kuota tertentu untuk jabatan publik tadi harus dipenuhi, tetapi bagaimana dia diberdayakan sama seperti laki-laki. Baik, lagi-lagi kuncinya adalah bagaimana bisa berjalan beriringan dalam kehidupan ini. Pak Rio, kita harus kembali break dulu sejenak. Untuk Anda juga sahabat Sonora nanti yang memiliki pertanyaan juga boleh disampaikan kepada kami. Nanti kita akan langsung berinteraksi bersama dengan Pak Rio di pagi hari ini. Yang pasti buat para sahabat Sonora jangan kemana-mana. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah di Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM News, Traffic, and Music. Selamat pagi, masih bersama dengan Hans. Dan pagi hari ini juga Hans masih bersama dengan Pario Kristiawan selaku pakar politik hukum dan juga SDGs. Kita masih ngomongin soal perempuan, bagaimana perempuan bisa berkontribusi dalam kehidupan kita. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah banyak berbicara bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya bisa berjalan beriringan untuk menjalani beragam lini kehidupan. Kali ini kita masih ngomongin soal hak-hak nih, Pak Haryo. Ini juga menjadi menarik. Hak dari perempuan seringkali ada yang terabaikan. Dalam masa sekarang deh, 2025, apa sih hak-hak dari perempuan yang seringkali terabaikan, bahkan tidak terperhatikan dalam kehidupan? Ya, tentu banyak ya. Secara basic, pertanyaannya kan hak-hak sebagai perempuan yang terabaikan ya. Misalnya beberapa waktu lalu banyak perusahaan yang bukan banyak ya, ada ditemukan hak-hak kodrati yang tidak dipenuhi, misalnya cuti melahirkan dengan tetap mendapat gaji yang penuh, kemudian apakah regulasi yang menyangkut privilege perempuan sudah dipenuhi semua atau belum, dan lain sebagainya ya. Bahkan ada beberapa industri yang melarang kehamilan untuk perempuan dan lain sebagainya ya. Baik, jadi itu yang menjadi harus diperhatikan ya, bagaimana ini lebih bisa juga diimplementasikan dalam dunia bisnis. Betul, karena misalnya tadi kan kehamilan tuh hak reproduksi perempuan untuk menjadi seorang ibu. Artinya tidak boleh, dan itu sudah dijamin oleh hukum. Artinya tidak boleh hal itu dipakai untuk mengurangi kesempatan. Maka tadi di segmen sebelumnya kan kita bicara membuka kesempatan yang sama. Dan hak itu sudah dijamin, maka jangan sampai nih kesempatannya dibatasi. Oke, ini cukup menarik Pak Rio. Kalau kita ngomongin perempuan sebagai seorang staf, misalnya karyawan, tentu untuk bisa menuntut hak ini terpenuhi menjadi PR tersendiri Pak Rio. Sebagai seorang staf ataupun karyawan, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memastikan, terutama sebagai seorang perempuan, untuk haknya bisa dipenuhi? Sebenarnya untuk perusahaan atau pada konteks pemenuhan hak perempuan, seharusnya pada konteks tataran pemenuhan SDGs tanpa diminta pun harus dipenuhi. Karena itu sifatnya adalah hak. Ya, justru kalau tidak dipenuhi itu terjadi satu pelanggaran. Justru ketika hak perempuan sudah diberikan, maka perempuan sama seperti laki-laki. Konteksnya begini, ketika perempuan berdaya, maka segala aspek akan menjadi lebih kuat. Di situ ada penguatan peran domestik rumah tangga, misalnya ketika peran ibu dan peran ayah sama-sama maksimal gitu. Betul.
Di kantor ketika karyawan perempuan dan karyawan laki-laki sama-sama berkontribusi gitu ya. Pada di dunia kampus mahasiswa dan mahasiswi sama-sama punya potensi yang bagus gitu ya. Artinya tugas kita adalah menjaga supaya supaya hak itu terpenuhi. Dan tanpa diminta pun sebenarnya kalau kita bicara SDGs sudah harus dipenuhi. Sama ketika kita bicara hak gaji. Tanpa kita minta pun sudah harus dibayarkan. Iya. Nah, ini kita kembali ke kemitraan atau UMKM yang tadi kita sempat bahas, Pak Rio. Nah, mungkin punya tips nggak sih bagi sahabat Sonora, terutama yang perempuan, ada nggak prinsip-prinsip dasar yang sebenarnya harus mereka penuhi untuk menghindari resiko-resiko yang mungkin akan terjadi di masa depan? Mungkin ada prinsip yang bisa dibagikan nih, Pak Rio. Ya, kan mau tidak mau seorang perempuan atau seorang ibu itu berbagi peran secara domestik dengan perannya ibu di rumah tangga, memimpin bisnis juga, menjalankan bisnis juga. Betul. Kadang-kadang secara keuangan tercampur. Oh, oke. Ya. Artinya apa yang dipakai untuk bisnis tercampur rumah tangga, apa yang dipakai rumah tangga tercampur di bisnis. Akhirnya kalau sering terjadi bisnisnya terjadi persoalan di bisnis, secara domestik terjadi persoalan di rumah tangganya. Jadi bersangkutan gitu. Jadi bersangkutan. Jadi harus dilakukan separasi antara perannya sebagai seorang ibu menjaga keuangan domestik dan perannya di dalam bisnis untuk membesarkan bisnisnya atau UMKM-nya tadi. Ini menjadi cukup menarik, Pak Rio, untuk bisa dibahas. Banyak orang yang dalam melakukan separasi keuangan ini, terutama dalam hal domestik, rumah tangga, dan juga bisnis, seringkali ada kata meminjam. Jadi pinjam dulu deh sementara nanti akan dikembalikan. Toh yang penting dikembalikan. Tapi adakah batasan-batasan yang sebenarnya harus mereka jaga? Misalnya, batasannya ketika sudah mencapai 10% ini sudah tidak boleh, atau seperti apa sebenarnya aturan pinjam-meminjam ini? Sebetulnya secara baku tidak ada. Tetapi betul-betul harus dijaga jangan sampai tercampur. Idealnya tidak tercampur. Tetapi pasti di dalam dunia bisnis kadang-kadang uang rumah tangga dipakai untuk bisnis, uang bisnis dipakai untuk rumah tangga dan lain sebagainya. Yang paling ideal jangan sampai terjadi tercampur. Yang kedua, jangan secara sosiologis. Kemudian banyak perempuan itu kemudian bukan bergantung, terpengaruh oleh stigma-stigma. Misalnya begini, uang perempuan, uang laki-laki, uang perempuan, uang laki-laki, uang perempuan. Uang perempuan dibagi dengan perempuan. Nah, iya. Kadang-kadang itu kan kemudian bertolak belakang dengan konsep pemberdayaan perempuan itu sendiri gitu. Jadi akhirnya justru menimbulkan persoalan domestik. Walaupun sebenarnya kesepakatan penggunaan source atau income di dalam domestik rumah tangga itu menjadi kesepakatan masing-masing pasangan ya. Tetapi saya hanya memberikan contoh, jangan sampai image-image stigma-stigma tadi kemudian menjadi mengganggu atau menjadi membuat persepsi perempuan tentang dirinya itu tidak independen gitu. Justru sebenarnya tadi saya katakan justru ketika perempuan kuat, laki-laki kuat secara domestik, rumah tangga mereka jauh lebih kuat. Ketika di kantor karyawan seluruh karyawan pria dan wanita kuat, ya perusahaan itu menjadi lebih kuat. Iya. Nah, ini nanti kita ngomongin soal independensi, tadi juga akan erat hubungannya dengan safe space. Nanti kita akan bahas ke sana, Pak Rio. Tapi kita harus kembali break dulu sejenak. Tentunya untuk Anda juga sahabat Sonora, jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora FM News, Traffic, and Music. Nggak kerasa kita sudah ada di segmen terakhir. Waktu berjalan cukup cepat ya, Pak Rio ya? Iya. Pagi hari ini kita masih ngomongin bagaimana perempuan bisa turut berkontribusi dalam kehidupan kita sehari-hari, sahabat Sonora. Tadi kita sudah banyak ngomongin bagaimana hak-hak bisa terpenuhi dari seorang perempuan. Dan juga tadi kita terakhir ngomongin soal independensi dari seorang perempuan. Dan kalau kita bahas yang namanya independen, kemandirian dari perempuan, ini juga sangat erat kaitannya dengan safe space dari seorang perempuan itu sendiri. Sebenarnya di mana batasan-batasan yang bisa kita jaga, Pak Rio, untuk bisa menjaga safe space dari perempuan itu sendiri, tapi kita juga tetap bisa menegakkan independensi itu tadi. Sebenarnya batasan-batasan safe space itu kan memberikan kenyamanan kepada perempuan ya, dalam pengertian kenyamanan tuh perasaan tidak terancam,
kemudian perasaan tenang, perasaan bahagia gitu ya. Jadi safe space ini jangan juga diartikan secara berlebih gitu ya. Jadi sebenarnya kan safe space itu adalah sama, safe space laki-laki dan safe space perempuan sama sebenarnya. Kalau ditanya laki-laki safe space-nya apa? Ya perasaan bahagia, perasaan tidak terancam, perasaan tenang. Demikian juga perempuan begitu. Baik, ini tapi dalam praktiknya Pak Rio, ini banyak dalam tanda kutip ya, dukungan-dukungan yang diberikan dari laki-laki untuk perempuan. Ini dalam tanda kutip menerobos sedikit safe space yang ada. Dalam artian kita dukung kamu kok, ini lagi mengajarkan supaya kamu bisa independen, tapi bagi seorang perempuan justru itu terasa kok safe space saya terasa terancam ya. Nah ini bagaimana dengan kasus ini Pak Rio? Iya betul, kadang-kadang terjadi ya praktek-praktek yang dalam bahasa kerennya sekarang namanya gaslighting. Dengan dalih melindungi kemudian ingin menerobos zona privasi perempuan, misalnya dengan melihat HP pasangannya terus-menerus begitu ya. Nah itu kan sebenarnya juga menerobos safe space gitu ya. Sebetulnya di mana ada dua orang saja tidak usah lebih, itu masing-masing perlu safe space. Jadi termasuk di dalam rumah tangga, di dalam hubungan apapun, yang penting ada dua orang, mau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, mereka membutuhkan safe space. Jadi jangan sampai dengan seperti yang tadi disampaikan, dengan dalih melindungi justru menerobos safe space. Saya ingin melindungi kamu dari teman-teman kamu yang seringkali kan seperti itu. Sini aku lihat HP-nya, saya ingin tahu dong seharian ngapain aja. Dengan dalih mentoring ya. Iya, dengan dalih seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu, jadi batas antara melindungi dengan gaslighting itu memang harus dibedakan secara jelas ya. Baik. Nah, ini juga satu topik yang lagi cukup tren di belakangan ini adalah inklusivitas. Ini juga menjadi sering dibahas belakangan. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal inklusivitas, apa sih yang penting untuk bisa diperhatikan, terutama dalam konteks perempuan di pagi hari ini? Artinya ya ada perhatian untuk mewujudkan kesetaraan. Jadi yang paling penting seperti tadi saya katakan, mewujudkan kesetaraan. Karena kalau lelaki dan perempuan sudah berdiri sama tinggi dan mereka sudah sama-sama berdaya, artinya kan dalam konteks apapun akan menjadi lebih baik. Dalam konteks domestik rumah tangga, dalam konteks perannya masing-masing di bidang berkaryanya, dan indeks kebahagiaannya kan tentu lebih baik. Meningkat. Lalu bagaimana dengan peran pemerintah? Ini juga bisa turut mendorong inklusivitas ini bisa terjadi dengan lebih baik. Pemerintah mempunyai program-program yang mendorong inklusivitas untuk perempuan ya. Misalnya dalam konteks inklusivitas di konteks ekonomi, pemerintah mempunyai beberapa kredit yang diperuntukkan untuk perempuan berkarya dan lain sebagainya. Namun sebelum kita lanjut ke pertanyaan Hans, ini kita akan menjawab dulu pertanyaan dari sahabat Sonora Pak Rio di pagi hari ini. Tim sudah bantu memilihkan ada beberapa pertanyaan yang masuk di studio Sonora pagi hari ini. Di antaranya ada pertanyaan dari Ibu Rianti. Ini Hans bacakan dulu ya. Selamat pagi Ibu Rianti, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon bertanya Mas Hans dan juga Pak Rio. Ini katanya saya seorang wanita saat ini sudah punya anak 1 dan sudah punya suami juga tentunya. Katanya pengen punya bisnis tapi saat ini belum dapat dukungan dari suami karena alasan minta diurus anak dan fokus saja ke rumah tangga. Apa yang sebenarnya bisa saya lakukan? Padahal saya memiliki hasrat untuk bisa membangun bisnis untuk bisa membantu suami. Nah ini seperti apa Pak Rio? Nah, pada konteks tadi ya, kembali pada talkshow hari ini kan membangun ekosistem yang adil. Adil ini dalam konteks artinya ya harus ditemukan kompromi dengan suaminya agar tidak menimbulkan persoalan domestik. Kalau tadi pertanyaannya adalah suami lebih ingin saya mengurus anak dan punya waktu untuk keluarga. Kan selama ini diartikan perempuan ini perannya hanya domestik. Tetapi dengan berkembangnya dunia 4.0, 5.0, banyak hal yang bisa dilakukan tanpa meninggalkan rumah. Artinya misalnya berdagang secara online, berjualan melalui TikTok, misalnya kalau dia hobinya memasak ya jualannya itu pre-order.
Jadi justru membantu suami dan tidak meninggalkan peran sebagai seorang ibu. Oh, oke. Justru disitulah sebenarnya mulianya perempuan. Oke. Tidak meninggalkan suami dan menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Oke, tapi mungkin ini kalau Hans bisa bayangkan ya pertanyaan dari Ibu Rianti ini. Ini kan artinya mungkin titik berat suami salah satunya adalah soal pembagian waktu. Ya. Walaupun misalnya bekerja secara online, dilakukan dari rumah, tapi secara waktu ini tetap sama-sama tersita nih. Yang Ya. biasanya harusnya mungkin bisa ngobrol sama anak, sama suami, terpakai untuk bikin rekapan data, harus ngirim barang. Ini seperti apa sebenarnya yang bisa dilakukan terutama dalam hal domestik ini? Ya memang harus dua-dua antara suami atau istri di dalam domestik rumah tangga memang harus ditentukan dibicarakan secara wisely. Di satu sisi perempuan punya hak untuk berkembang, Oke. tetapi di satu sisi pada perannya sebagai seorang ibu dan istri, perempuan juga tidak bisa meninggalkan itu. Oke. Sehingga bagaimana cara mencapai titik keseimbangan itu gitu. Memang ya orang banyak bicara, nggak gampang ngomong seperti itu. Ngomong gampang, laksanainnya susah gitu ya. PR tersendiri ya. PR tersendiri. Jadi yang harus diselesaikan adalah dilema-dilema seperti itu. Cuman yang satu harus diperhatikan adalah perempuan punya hak berkembang. Oke. Justru bukan terus meletakkan perempuan pada perspektif lama. Oke. Mengurus anak, mengurus suami. Tapi perempuan juga punya hak berkembang. Oke, ini menarik. Bagaimana perempuan juga ternyata punya hak untuk berkembang. Betul, karena dalam konteks pembicaraan internasional pada pembahasan SDGs untuk part gender equality, perempuan tuh punya hak berkembang. Oke, ini yang perlu diperhatikan bagaimana bukan hanya laki-laki yang bisa berkembang, tapi juga perempuan punya hak untuk berkembang. Betul. Ada pertanyaan berikutnya Pak Rio, ini juga yang cukup menarik, sudah dibantu pilihkan oleh tim Sonora di pagi hari ini. Ada pertanyaan dari Ibu Adis, selamat pagi. Ini menanyakan untuk Mas Hans dan juga Pak Rio. Saya merupakan seorang pekerja kantoran yang sehari-hari ini bekerja 9 to 5. Dan saya seringkali melihat ketidakadilan dalam tempat pekerjaan saya. Saya ingin sekali bisa melihat bagaimana perempuan bisa dipandang sama seperti seorang laki-laki. Dalam kodrat sebagai seorang staf, apa yang bisa saya lakukan? Mohon dijawab. Silakan Pak Rio. Yang bisa dilakukan dalam kedudukan sebagai seorang staf ketika melihat ketidakadilan, dipastikan dulu itu tidak adil. Jadi jangan baru persepsi tidak adil. Verifikasi ini penting ya. Iya. Dipastikan dulu itu tidak adil ya. Oke. Jadi kalau memang pasti itu tidak adil dan terjadi ketidakadilan, akurat, valid, laporkan kepada HRD Ya. perusahaan atau kepada pimpinan. Oke. Saya yakin perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah punya GCG gitu ya, atau sudah punya standar-standar ISO untuk menangani hal-hal yang terkait dengan ketidakadilan gender seperti ini gitu. Misalnya ya kalau persoalannya ketika hamil tidak mendapat upah ya salurannya laporkan kepada Disnaker misalnya seperti itu. Oke, ini menjadi cukup menarik Pak Rio ketika ternyata banyak sekali aturan-aturan yang menaungi, melindungi para perempuan ini untuk bisa terus berkembang, bahkan juga memiliki kesetaraan tadi seperti laki-laki. Tapi mungkin juga banyak dari perempuan, sahabat Sonora yang lagi menyaksikan ini nggak tahu harus mencari informasi itu di mana. Adakah kanal-kanal sebenarnya yang bisa menjadi dalam tanda kutip memperkaya literasi mereka mengenai hal ini? Betul. Jadi gini, kanal-kanal resmi ya tentu kanal-kanal yang dimiliki pemerintah. Iya. Kanal-kanal tidak resmi karena sebagian besar demografi kita Gen Z, tentu yang paling efektif adalah googling, internet, dan media sosial. Kadang-kadang media sosial ini tidak kalah efektifnya karena cara penyampaiannya ini kreatif. Betul. Hanya harus bijaksana ketika mengonsumsi informasi dari media sosial. Betul, harus selektif dan verifikasi ya. Iya betul. Karena kadang-kadang misalnya apa yang bisa ditangkap dari bukan muatan, misalnya muatan media sosial tertentu yang hanya beberapa detik atau kurang dari beberapa menit, itu kan terbatas sekali gitu. Betul. Itu kalau media sosial, tetapi ya kanal-kanal terpercaya ya tentu kanal-kanal pemerintah atau sumber-sumber yang dipercaya dari internet.
Baik, karena kita terbatas dengan waktu Pak Rio. Ini sebagai penutup sekaligus juga di Hari Ibu yang spesial pagi hari ini. Ini tadi Anda sempat mengatakan bahwa merayakan perempuan ini berarti memastikan mereka punya akses, ruang, dan juga perlindungan agar bisa terus maju. Ya. Apa sebenarnya call to action atau satu langkah praktis yang bisa dilakukan oleh pendengar di pagi hari ini untuk bisa menjadi perempuan yang lebih berdaya? Berkarya, terus berkarya dan menjadi diri sendiri. Berkarya dan terus menjadi diri sendiri. Berkarya ini tidak mesti berorientasi pada material, Hmm. tetapi berkarya ini berorientasi pada value dan menjadi diri sendiri. Menjadi Artinya, diri sendiri. ketika perempuan menjadi dirinya sendiri, dia akan bahagia dan menggandeng laki-laki sejajar. Oke, luar biasa sahabat Sonora ya. Menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, menjadi diri sendiri dan juga menjadi bahagia itu menjadi penting. Bagaimana ternyata perempuan juga punya hak untuk bisa berkembang dan juga berjalan beriringan bersama dengan laki-laki. Terima kasih Pak Rio sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih. Semoga hal yang kita diskusikan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Anda dan juga tentunya beragam informasi-informasi lainnya juga bisa Anda simak. Kalau misalnya mau kenal lebih jauh, ini bisa cek di media sosial mungkin Pak Rio. Betul. Ada di mana? Ada di LinkedIn Ada di LinkedIn dan ada di Instagram. dengan account Rio Kristiawan. Rio Kristiawan. Terima kasih sekali Baik. lagi. Selamat beraktivitas untuk Anda sahabat Sonora. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Kita akhirnya sampai di sini. Selamat pagi. Selamat.